Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari tim kami yang terdiri dari 1. Cindy Octavia Dwi Nugraha, NIM F1B0190099. 2. Nur Latifah, NIM F1B0190108. 3. Amanda Ramadhaniati, NIM F1B01914. Lebih dari 1 tahun, Indonesia melawan COVID-19, sehingga pemerintah membuat berbagai kebijakan guna melindungi masyarakat dari penularan dan dampak COVID-19. Saat ini, kehadiran vaksin menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi nasional sejak Januari 2021, ditandai dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama di Indonesia. Tujuan dari program vaksinasi COVID-19 ini adalah untuk mewujudkan kondisi kekebalan komunitas atau herd immunity. Namun, sebagian masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan terhadap vaksinasi COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya berita-berita hoax yang berkembang di sosial media terkait efek samping vaksin. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang akan proses vaksinasi. Adanya vaksin menjadi tuntutan bagi setiap orang, karena beberapa kegiatan yang dilakukan di luar sana seperti bekerja, kuliah, dan lain-lain mewajibkan untuk menunjukkan kartu vaksinasi atau sertifikat vaksin. Melihat hal tersebut, tidak menutup kemungkinan jika banyak orang terpaksa mengikuti program vaksinasi. Berikut ini hasil wawancara kami dengan para informan. Saya sudah vaksin sekitar seminggu yang lalu di Gor Satria. Baik, untuk pertanyaannya, apakah saya sudah vaksin? Iya, saya sudah vaksin. Saya mengetahui informasi mengenai vaksin ini dari teman saya. Saya mengetahui informasi terkait pelaksanaan vaksin itu dari ibu saya, bahwasannya ada vaksin di Puskesmas Purwokerto Utara 2, yaitu yang berada di Sumampir. Tujuan saya melakukan vaksinasi adalah untuk menghindarkan saya dari adanya virus COVID-19, untuk melindungi keluarga saya, dan juga untuk memenuhi salah satu syarat apabila jika nanti dilakukan adanya perkuliahan tatap muka. Tujuan saya vaksin itu untuk mendapatkan sertifikat, selain itu juga untuk kebutuhan kegiatan seperti kuliah atau bepergian keluar kota yang memang membutuhkan sertifikat vaksin, seperti itu. Pendapat saya mengenai vaksin sudah cukup baik, apalagi terutama di Indonesia penyebaran vaksinasi sudah cukup merata, dan juga vaksin sudah terbukti secara ilmiah efektivitasnya untuk mencegah COVID-19. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu khawatir mengenai efektivitas vaksin ini. Pendapat saya dan pandangan saya tentang vaksin itu yaitu untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Dikarenakan di Indonesia sendiri, di saat pandemi banyak sekali orang yang sudah terkena virus corona ini atau COVID-19 ini, dan Indonesia masih tergolong tinggi, seperti itu. Terkait dengan ajakan di lingkungan sekitar saya, sejak awal vaksin datang di Indonesia, sebenarnya di RT saya khususnya sudah ada daftar
untuk masyarakat yang diutamakan untuk vaksin, yaitu dewasa hingga lansia. Dan itu sudah mencapai dosis kedua. Namun setelah itu, seperti hilang kabar, tidak ada ajakan lagi dari RT setempat untuk melakukan atau mengajak masyarakat yang belum vaksinasi untuk melakukannya. Namun akhir-akhir ini saya mendengar kabar bahwa terdapat vaksinasi massal di balai desa untuk mengutamakan vaksinasi masyarakat di lingkungan sekitar balai desa tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari ibu saya sendiri, lingkungan saya itu sudah ada ajakan untuk vaksin, tapi yang pertama itu untuk umur yang memang sudah tergolong lanjut usia, yaitu 50 ke atas, dan untuk vaksin ajakan yang kedua itu untuk umur 18 tahun ke atas. Masyarakat di sekitar lingkungan saya belum semua divaksin. Terdapat beberapa alasan mengapa masih ada masyarakat yang belum divaksin. Yang pertama adalah kurangnya kuota. Mereka belum mendapatkan kuota untuk melakukan vaksinasi. Setiap kali mereka ingin mendaftar, mereka selalu kehabisan. Dan yang kedua, ada masyarakat yang takut terhadap vaksin. Mungkin mereka masih ada yang kurang mendapat sosialisasi terkait dengan apa itu vaksin, apa manfaat vaksin, dan juga bagaimana efeknya. Kebanyakan masyarakat yang belum tahu hal ini hanya memikirkan takut akan efek dari vaksin itu sendiri. Jadi mereka merasa bingung atau bimbang apakah mau ikut vaksin atau tidak. Dan yang ketiga adalah memang adanya masyarakat yang tidak mau divaksin karena merasa aman di rumah saja. Padahal vaksin ini sangat penting untuk semua orang, baik untuk yang hanya di rumah saja maupun orang yang pekerjaannya harus keluar rumah. Berdasarkan informasi yang saya terima dari ibu saya sendiri, lingkungan saya itu sudah ada ajakan untuk vaksin, tapi yang pertama itu untuk umur yang memang sudah tergolong lanjut usia, yaitu 50 ke atas, dan untuk vaksin ajakan yang kedua itu untuk umur 18 tahun ke atas. Untuk saat ini saya belum vaksin. Alasan saya belum vaksin yaitu saya punya penyakit riwayat darah tinggi dan saya takut ada efek sampingnya. Pendapat saya tentang vaksin yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 serta untuk menjaga kekebalan tubuh. Iya, di lingkungan sekitar rumah saya sudah ada ajaran untuk vaksin yang terkadang diinfokan di WA grup. Namun vaksin ini diprioritaskan untuk lansia dan bagi masyarakat yang akan kerja. Masyarakat di sekitar lingkungan saya sudah banyak yang vaksin, terutama bagi masyarakat yang akan bekerja dan bagi mahasiswa pelajar, karena pada saat ini salah satu syarat untuk bekerja harus ada sertifikat vaksin. Lalu, apa sih advokasi itu? Yuk kita simak penjelasannya. Selanjutnya, definisi advokasi. Di sini ada 3 pakar yang mendefinisikan tentang advokasi. Yang pertama, dari Julie Stirling. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang
terencana atau terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik. Yang kedua dari Mansur Faqih, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap sampai maju atau inkremental. Yang ketiga dari Noto Atmojo, advokasi adalah upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Proses advokasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, masalah. Masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi COVID-19 diantaranya efek samping seperti demam, nyeri, dan mual. Selanjutnya, merasa terlindungi karena tidak berpergian jauh. Kemudian, terpengaruh mitos dan hoaks yang beredar mengenai vaksin, serta kurangnya informasi pelaksanaan vaksin dari lingkungan sekitar. Yang kedua, isu. Isu yang dapat diangkat dari permasalahan yang tengah dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami bertujuan untuk memperoleh informasi dari masyarakat terkait kesadaran vaksinasi. Kelompok kami melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Yang keempat, menganalisis data. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka analisis data yang dilakukan oleh kelompok kami meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kelima, membangun jaringan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal guna mengatasi permasalahan publik yang sedang dihadapi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Pihak eksternal yang dapat dilibatkan dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi meliputi fasilitas kesehatan berupa klinik, pihak perguruan tinggi setempat, dan pihak swasta atau public-private partnership. Pemerintah dapat membangun jaringan dengan fasilitas kesehatan berupa klinik ditunjukkan sebagai mitra dalam membantu pelaksanaan vaksin di samping puskesmas dan rumah sakit. Kemudian, pihak perguruan tinggi dalam membangun jaringan dengan pemerintah berupa penyelenggaraan program vaksinasi massal yang ditunjukkan kepada mahasiswa maupun masyarakat umum. Pemerintah dapat membangun jaringan dengan pihak swasta sebagai mitra yang menggelar program mobil vaksinasi keliling ke setiap daerah. Mobil vaksinasi keliling merupakan hasil kolaborasi dengan perusahaan swasta, berbagai pemangku kepentingan, serta dunia usaha lainnya. Yang keenam, menyusun strategi. Berdasarkan pandangan kelompok kami, melihat permasalahan terkait rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, maka dapat disusun strategi berupa pembentukan kelompok abdi masyarakat yang berasal dari tenaga medis dan beberapa kelompok relawan atau volunteer untuk memberikan sosialisasi ke setiap desa mengenai pentingnya vaksin. Yang ketujuh, melakukan aksi. Berdasarkan strategi yang sudah disusun oleh kelompok kami, maka aksi yang dapat dilakukan berupa informasi dan ajakan vaksin melalui poster yang dipasang di sudut tiap-tiap titik kumpul banyak orang, membagikan informasi terkait vaksin ke WhatsApp grup yang ada di tingkat RT, serta mengadakan sosialisasi dari kelompok abdi masyarakat setiap 1 bulan sekali di masing-masing desa. Proses advokasi yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Apabila program dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai vaksin sudah berjalan, maka pemerintah dan berbagai pihak terkait bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Jika program tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai vaksin, maka program tersebut dapat dilanjutkan. Namun, jika program tersebut dinilai kurang efektif, maka dapat dihentikan.
Kemudian, berikut adalah contoh poster yang dapat digunakan sebagai informasi dan ajakan mengenai vaksin dalam rangka menjalankan aksi. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa advokasi adalah suatu proses kegiatan untuk merubah sebuah kebijakan atau membangun kepercayaan serta kesadaran di dalam proses perubahan kebijakan. Adanya advokasi ini akan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksin, sehingga proses advokasi dalam lingkup vaksinasi yaitu terkait masalah berupa takut efek samping vaksin, merasa terlindungi karena tidak berpergian jauh, terpengaruh mitos dan hoaks yang beredar mengenai vaksin, dan kurangnya informasi pelaksanaan vaksin dari lingkungan sekitar. Proses advokasi yang selanjutnya yaitu terkait dengan isu, mengumpulkan data, menganalisis data, membangun jaringan, menyusun strategi, melakukan aksi, serta monitoring dan evaluasi. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.